selama ini kita kan bekerja tuh, atau kita bisnis. Tujuannya untuk apa? Pastinya untuk mendapatkan uang. Kalau uang sudah ada, kita bisa gunakan untuk biaya hidup. Biaya hidup itu apa? Banyak banget. Kemudian yang pasti adalah pendidikan anak juga. Kemudian cicilan. Kemudian kita menabung. Kemudian kebutuhan darurat, hiburan, dan lain-lain. Jadi selama ini apapun profesinya, mau dia dokter, mau dia karyawan, mau dia profesional, kerja atau bisnis tujuannya adalah untuk mendapatkan uang. Kalau uang sudah ada, bisa digunakan untuk biaya hidup. Nah, biaya hidup ini banyak banget. Apa itu? Makanan, minuman, sandang, pangan, listrik, air. Selain itu juga untuk pendidikan anak yang paling penting. Kemudian bayar cicilan, ada uang lebih ditabung, kemudian kebutuhan darurat, hiburan, dan lain-lain. Dan lain-lainnya ini yang masih banyak lagi. Nah, masalahnya pernah nggak sih membayangkan kalau suatu saat nanti bekerja atau bisnis ini sudah tidak bisa kita lakukan lagi? Kenapa sih orang tidak bisa bekerja atau nggak bisa bisnis? Yang pertama, karena di PHK. Yang kedua, karena bangkrut. Nah, kalau misalnya nggak bisa bekerja atau nggak bisa bisnis lagi karena PHK atau bangkrut, ini masih ada solusinya. Kenapa? Karena ketika orang di PHK atau orang bangkrut, ketika mereka masih sehat, masih bisa berpikir, masih bisa loh cari kerjaan yang lain lagi. Kalau misalnya karena bangkrut, masih bisa loh buka usaha yang lain lagi. Jadi ini bukan masalah, ini hanyalah temporary. Tapi bagaimana kalau nggak bisa bekerja atau nggak bisa bisnis lagi? Pertama, karena sakit, kemudian karena kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Ketika orang nggak bisa kerja atau nggak bisa bisnis lagi karena faktor ini, anggap dah tua dulu deh. Ini pun juga udah ada solusinya. Contoh deh, sekarang kita umur 30 tahun lagi menuju 60 tahun, udah tahu nih 30 tahun lagi umur kita 60. Jadi mulai dari sekarang lah kita nyisihin uang untuk hari tua nanti. Tapi kalau nggak bisa kerja atau nggak bisa bisnis karena sakit atau karena meninggal, atau keduanya ini, itu gimana? Gimana dengan biaya hidup orang-orang yang kita sayangi? Harus tetap jalan dong. Ketika orang meninggal, orang sakit, kalau sakit kemudian langsung meninggal, is okay kalau hidup sendirian. Tapi kalau kita punya keluarga, nah gimana? Kalau misalnya kita hidup sendirian, sakit umur panjang, nah gimana dengan biaya hidup kita? Ini kan harus jalan terus dong. Kemudian gimana dengan pendidikan anak? Bisa nggak di stop? Nggak bisa. Kalau karena sakit, bayar cicilan, bisa nggak di stop? Nggak bisa. Tabungan bisa kita stop. Kebutuhan darurat, kalau kita orang Hindu, itu harus tetap jalan loh kebutuhan darurat ini. Contoh deh, menyambut beraya, bawa apa gitu ke rumah orang meninggal atau orang menikah. Walaupun kita sakit, ini harus tetap bawa, mau nggak mau. Terus ada kebutuhan darurat yang lainnya. Hiburan bisa aja kita stop. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4 ini gimana? Ketika seseorang nggak bisa kerja atau nggak bisa bisnis lagi, kalau karena sakit ini harus tetap jalan. Kalau karena meninggal, kalau masih ada keluarga yang tetap hidup, ini juga harus tetap jalan. Kalau cicilan dianggap lunas ketika orang meninggal, dan itu pun diasuransikan. Nah, kalau hal ini terjadi, mau nggak mau kita harus ada uang cash. Misalnya berapa? 1M atau 2M atau lebih. Nah, masalahnya uang ini sudah ada apa belum? Udah ada belum, Ge? Belum. Kita pada dasarnya orang mulai bekerja umur berapa? 20, produktif sampai umur 60 tahun. Berarti kita kerja selama 40 tahun. Kerja nih dari pagi sampai sore, atau dari sore sampai malam, atau seharian kerja, atau bisnis selama puluhan tahun. Itu tujuannya apa? Untuk dapatin uang. Dapatin uang bisa memenuhi semua kebutuhan hidup ini. Dan kemudian bisa juga ini,
kita depositokan dong, pastinya uangnya ditabung biar banyak punya liquid. Kemudian berupa aset, punya rumah, punya tanah, bangunan di mana-mana, kemudian punya kendaraan berupa mobil yang layak, yang bagus untuk keluarga. Nah, ini adalah impian semua orang. Jadi semua orang itu bekerja atau bisnis, dapat uang selama puluhan tahun, bisa memenuhi kebutuhan hidup, kemudian mencapai yang namanya impian. Punya tabungan yang banyak, punya mobil, punya rumah yang layak untuk ditempatin, punya aset di mana-mana. Ini impian semua orang. Yang membedakan hanyalah berapa tabungannya, mobilnya jenis apa, rumahnya jenis apa, dan tanahnya berapa aro atau berapa hektar. Jadi semua orang itu sama. Mereka ingin mencapai yang namanya sebuah impian. Tapi di balik ini semua, rutinitas kita yang puluhan tahun ini, kita melupakan yang namanya risiko hidup. Kita ada risiko hidup yang tadi itu, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Menurut G nih, dari 5 risiko hidup ini mana yang paling pasti? Yang paling pasti ini Meninggal. Benar ya, semua orang pasti akan kembali kepada yang di atas. Dan di Indonesia, kebanyakan orang sebelum mereka meninggal, mereka mengalami yang namanya sakit dan kecelakaan. Di Indonesia ini 90% karena sakit dan 10% karena kecelakaan. Dan 90% ini karena sakit kritis. Nah, ngomong-ngomong masalah sakit, itu bisa dibedakan menjadi berapa? Dari segi biaya itu ada 2, yaitu biaya ringan, kemudian biaya berat. Nah, kalau misalnya biaya ringan sampai opnam atau DB nggak punya fasilitas kesehatan apapun, contoh deh ini DB, tifus, kemudian malaria, penyakit seperti ini bahaya nggak sih sebenarnya? Bahaya. Kalau pertolongannya terlambat bisa bikin meninggal. Tapi kalau pertolongannya cepat, kalau sakitnya karena ini, anggaplah DB, tifus, malaria, cukuplah istirahat 2 minggu atau sebulan, masih bisa lo beraktivitas, masih bisa kerja atau bisnis lagi, dapat uang, bisa memenuhi kebutuhan hidup, kemudian mencapai yang namanya impian. Kalau sakitnya cuma seperti ini. Dan ini kalau nggak punya asuransi kesehatan, nggak punya BPJS, biayanya 10 sampai 20 juta kurang lebih. Tergantung rumah sakit, tergantung tipe kamar yang diambil, tergantung obat. Nah, kalau biayanya cuma segini, masih bisalah ambil dari tabungan yang ini aja. Jadi ini sebenarnya bukan masalah. Karena kalau sudah sembuh, kita masih bisa produktif, kerja atau bisnis lagi, dapat uang, mencapai yang namanya impian dan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tapi bagaimana kalau sakitnya dengan biaya besar? Nah, ini apa? Ini adalah cancer, stroke, kemudian jantung. Ini penyakit-penyakit yang populer. Kemudian meningitis bakteri. Nah, kalau sakitnya seperti ini kira-kira biayanya berapa? Ratusan, bahkan MM-an kurang lebih. Nah, kalau misalnya kita nggak punya proteksi di sini, maka inilah yang akan menjadi jaminannya. Kenapa cover ini? Nggak mau. Terus kalau misalnya kita sakit kayak gini, kira-kira nih, siapa yang mau minjemin? Siapa yang mau pinjemin? Atau mau nyumbangin? Anggap deh keluarga terdekat. Kasihan nggak kalau kita sampai nyusahin mereka? Kasihan. Karena mereka juga punya yang namanya kebutuhan hidup mereka sendiri-sendiri. Jadi kita jangan sampai nyusahin orang. Terus kalau kita minjem, anggaplah minjem di bank, kita sehat aja, mau minjem susahnya minta ampun. Bagaimana kalau kita sakit? Dan kalau misalnya ini kita mau minjem uang 1M, 2M, harus kalau mau minjem di bank itu harus ada jaminan, terus harus dicicil sampai lunas plus bunga. Contoh deh, anggap kita minjemnya 1M, 1M bunganya anggaplah di bank itu 1% atau 1,5%. Berarti bunganya aja yang 1M ini 15 juta. Belum pokok yang harus dikembalikan plus bunga. Dan ini harus dicicil sampai lunas. Itu. Nah, kemudian
Jadi kalau misalnya kita minjem juga bukan solusinya, kalau minta sumbangan juga bukan solusinya. Dan kalau kita terbit di sosial media, paling kita cuma diucapkan kata get well soon. Dan misalnya kalau ada keluarga yang menengok, bawain buah, bawain jajan, penyakitnya stroke, kira-kira sembuh nggak? Enggak. Karena kita cuma dibawain buah dan roti, sembuh nggak? Enggak. Yang kita butuhkan kalau sakit seperti ini terjadi adalah uang yang banyak. Tanpa kita sadari, ketika orang kena sakit seperti ini, yang mereka pikirkan itu banyak. Kemungkinan untuk sembuh itu akan ada ketika mereka memegang uang yang banyak. Karena apa? Karena pikiran jadi tenang. Jadi untuk kesembuhan itu masih ada jalan. Tapi ketika orang nggak megang uang kena sakit seperti ini, kasihan banget, karena mereka pastinya belum memikirkan ini, belum memikirkan maintenance untuk penyakit ini, karena maintenance untuk penyakit kayak gini ini seumur hidup gitu. Jadi kalau kita nih kerja puluhan tahun punya aset ini pun akan menjadi jaminannya. Contohnya siapa? Banyak, Denada, Julia Perez, Olga Syahputra, istrinya Pak Ani Yudhoyono, kan banyak banget nih kerja puluhan tahun punya aset, lama-lama ini dijual untuk pengobatan yang ini gitu. Jadi ini adalah yang membuat kita nggak bisa kerja, nggak bisa bisnis, dan nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup lagi, karena sakit seperti ini maintenance-nya lama dan butuh proses yang lama untuk penyembuhannya. Dan BPJS hanya akan membackup biaya kamar, biaya dokter, biaya rumah sakit. Terus bagaimana dengan ini? Sedangkan ini harus tetap jalan. Kalau nggak mau, kita harus ada uang cash ini gitu. Nah, ini saya kasih solusinya. Ini Ali, dia berumur 30 tahun. Si Ali ini dia nabungnya di Tapri. Tapri itu di mana? Boleh di Bank BCA, BNI, BRI, LPD, koperasi, atau naruh di Celelengan, terserah di mana aja. Dia nyisihin uangnya 2 juta per bulan. Dia pengen nih punya uang 2 miliar. Kira-kira si Ali ini butuh berapa tahun? Berapa tahun yang dia butuhkan kalau dia nabungnya di Tapri? Lama, bertahun-tahun. Yang dia butuhkan adalah waktu 100 tahun untuk mendapatkan 2 miliar ini. Berarti 30 tambah 100 berarti 130 tahun. Kira-kira si Ali ini masih hidup nggak ketika terkumpul uang 2 miliar ini? Enggak. Jadi sesuatu yang benar-benar mustahil banget. Jadi lama banget mengumpulkan uang 2 miliar ini. Anggap deh kita baru nabungnya 1 tahun. Baru terkumpul 24 juta. Sedangkan saat ini juga nih perlu uang 2 miliar. Nah, ini dari mana? Kira-kira si bank ini, si Tapri ini mau nggak dia ngasih uang 2 miliar? Sedangkan uang kita yang terkumpul baru 24 juta. Mau nggak dia? Nggak mau, sama sekali nggak mau. Jadi kalau misalnya kita nabungnya di Tapri aja, mau terjadi sakit, mau terjadi kecelakaan, mau jadi meninggal, misalnya kita mau ngumpulin warisan di sini, baru terkumpul 24 juta, baru nabungnya 1 tahun, sedangkan misalnya kita dipanggil sama Tuhan cepat, yang kita wariskan berarti ini aja, 24 juta ini aja. Benar nggak? Benar. Ya kan, jadi bukan 2M yang kita wariskan, jadi yang kita wariskan cuma 24 juta. Kira-kira kalau kita warisin 24 juta ini layak nggak untuk keluarga kita? Enggak sama sekali. Ini kalau nabungnya baru 1 tahun, sedangkan perlu uang 2M, nah ini dari mana? Itu. Kalau misalnya nih amit-amit kita kena yang namanya critical illness, baru nabungnya juga 1 tahun, baru terkumpul 24 juta, kita perlu 2M. Nah, si Tapri ini mau nggak ngasih kita, kamu udah nggak bisa kerja nih, aku kasih deh kamu uang 2M, mau nggak dia? Nggak mau. Jadi ini bukan solusinya. Nah, ini ada solusi satu lagi, namanya Tapro A sampai Z. Sama nih, nyetor preminya 2 juta per bulan. Bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 2 juta. Di bulan keempat, kalau si Ali ini terjadi yang namanya resiko ini, anggaplah dia kena resikonya cepat, cancer, stroke, jantung, meningitis bakteri, ada 49 jenis penyakit kritis. Maka si Tapro Alliance ini sudah menyiapkan uang cash 1 miliar. Ini ditransferkan cash ke rekeningnya si Ali. Terserah dia mau buat apa.
Mungkin mau buat pengobatan, terserah. Mungkin mau buat biaya hidupnya, pendidikan anaknya, cicilannya, didepositokan uang 1 miliar ini, diambil bunga-bunganya aja boleh, silahkan. Kalau misalnya habis untuk pengobatan 200 juta, sisa 800 juta dia mau pakai apa silahkan. Tapro Allianz ini nggak mau tahu. Dan premi yang dia setorkan per bulan 2 juta ini stop. Allianz yang lanjutkan 2 juta, 2 juta, 2 juta. Seterusnya sampai dengan si Ali ini berumur 65 tahun. Kalau misalnya si Ali ini terjadi kecelakaan yang mengakibatkan dia cacat tetap total atau meninggal sebelum usia 65, maka Allianz juga membayarkan uang 1M ini. Ini di cover sampai umur 65 tahun. Ini 100 tahun. Jadi 1M ini akan dibayarkan walaupun preminya tetap dilanjutkan, dia terjadi kecelakaan kemudian cacat tetap total, contohnya tangan buntung 2 atau kaki sama tangannya buntung. Nah, maka Allianz akan membayarkan 1M sebagai pengganti income-nya untuk biaya hidup kelanjutannya. Kalau misalnya dia meninggal karena kecelakaan sebelum usia 65, berarti uang ini untuk warisan anak istrinya. Kemudian kalau misalnya si Ali ini meninggal dunia kapanpun, maka warisan pasti 1M sudah disiapkan untuk ahli warisnya, untuk istri dan anak-anaknya. Jadi totalnya di sini adalah 3 miliar plus saldo yang terbentuk. Jadi menurut G enaknya di sini apa di sini? Di sini. Tuh. Kalau orang misalnya kena sakit kayak gini masih bisa produktif kerja nggak, G? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Terus bagaimana dengan biaya hidup anak-anak dan biaya hidup kita yang harus berlanjut? Pendidikan anak, cicilan, kebutuhan darurat itu gimana? Mau nggak mau inilah yang akan menjadi jaminannya. Walaupun misalnya kita kena sakit kayak gini, kita sudah di cover nih, anggaplah aku udah punya BPJS, bagus. Tapi BPJS ini hanya akan menanggung biaya kamar. Oke, ini adalah contoh ilustrasinya di mana Bapak klien berumur 30 tahun. Nah, dengan menyetor premi 1 juta per bulan, maka yang didapatkan adalah contoh nih, 1 kali bayar. Amit-amit risiko kehidupan kita nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil sama Tuhan atau sama yang di atas. Nah, jika baru setor 1 kali terjadi risiko meninggal, maka ahli waris akan mendapatkan warisan berupa 1 miliar. Itu kepastian. Contoh, baru nyetor 3 kali terjadi yang namanya risiko sakit kritis, maka Flexi CI Silver Plan maka akan dibayarkan uang pertanggungan sejumlah 1 miliar. Dan ada pembebasan premi Payor Basic, yaitu pembebasan premi berkala jika pembayar premi terdiagnosa salah satu dari 49 jenis penyakit kritis, atau TPD. TPD itu adalah cacat tetap total, dan Allianz yang akan membayarkan sebesar premi berkala tersebut sampai dengan usia pembayar premi mencapai usia 65 tahun. Begitu. Nah, ini adalah testimoni klaim. Dia adalah seorang dokter yang berumur sekitaran 45 tahun, di mana ibu tersebut menyetorkan premi 22,4 juta per bulan. Selama pembayaran premi kira-kira 2 tahun, beliau terdiagnosa yang namanya cancer, dan Allianz membayarkan uang pertanggungan sejumlah 10 miliar. Kemudian premi yang 22,4 ini Allianz yang lanjutkan sampai beliau sampai dengan tahun 2042. Jadi masih 22 tahun lagi. Nah, ini silakan disimak. Bingung hitungnya. Karena tadi menurut Ibu ya puluhan M yang dibayarkan oleh Allianz. Dan Ibu boleh tahu kepesertaan Ibu menjadi nasabah Allianz itu selama berapa lama sampai akhirnya dibayarkan oleh Allianz? Belum ada 2 tahun. Boleh tepuk tangan teman-teman? Prosesnya Bu, proses
Oke, sekian teman-teman penjelasan saya tentang manfaat dari Tapro Alliance. Semoga bermanfaat. Terima kasih.